ala Rasulillah. Amma ba'd. Qala Allah Ta'ala a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Udah enggak usah ribet. Ini kan kasihan. Iya, maksudnya. Soibul bait ya. Ita dan ibu ya. Ibu ya? Ibu Ita kan? Ibu berarti ya. Ya, yang mudah-mudahan Allah berkahi ya. Karena tempat yang digunakan untuk di jalan Allah insya Allah akan bersaksi di yaumil hisab nanti. Dan saya ngerasain ini rumah emang rumah lama kayaknya ini. Tapi betahin kayaknya. Ya. Saya pengen tidur ini jadinya sini. Yang saya hormati Ustadz kita, guru kita Ustadz Mizan Fadil, mudah-mudahan beliau diberi kesehatan, keberkahan, panjang umur, Bang Rudi dan teman-teman sekalian, ibu-ibu sekalian yang Allah sangat cintai. Di dalam surat Al-Hujurat yang ibu-ibu sudah hafal ya, ayat 12 itu, ya ayyuhalladzina amanu istanibu katsiran min dan biasanya kenapa terjadi selisih atau perselisihan? Emang awalnya dari suudon dulu. Laki bini kalau suudon mulu ribet urusan. Iya. Bisa kulkas ke genteng ya. Orang kuat ya. Bisa genteng ke kulkas ya. Awalnya suudon. Mertua memantu sudon juga ribet ya. Mantu sama mertua sudon juga ribet. Nah, apalagi suudon kepada Allah, itu sangat dilarang tentunya. Lalu pertanyaannya, bagaimana supaya kita husnudon dengan Allah atau kepada Allah? Setidaknya ada 5 ciri orang dianggap berhusnudon kepada Allah, berbaik sangka kepada Allah. Yang pertama adalah dia memahami surat Al-Imran ayat 26-27. Nggak usah dibacain ya, saya tahu ibu-ibu sudah ya. Ya udah ya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasya wa tanzi'ul mulka mimman tasya. Wa tu'izzu man tasya wa tudillu man tasya biyadikal khair. Ila akhiril ayat. Katakanlah Allahumma Allah ya Allah ya. Tu'til, ada kalimat tu'til mulka man tasya. Allah memberikan al-mulka. Ya, setelah saya baca tafsir, apa sih yang disebut dengan al-mulka itu? Ternyata ada 5 ya. Jadi kita berbaik sangka, kita tidak diberikan 5 hal ini nggak apa-apa. Ya. Karena kalau kita diberi 5 ini bisa jadi kita jadi malah balaka ciprut ya. Jadi malah jauh dari Allah, jauh dari surga. 5 itu adalah pertama jabatan. Ya. Ya, kita tidak diberi jabatan ya oleh Allah, nggak apa-apa, kita berbaik sangka sama Allah. Barangkali kalau kita dikasih jabatan, wallahu alam bagaimana. Maka saya pernah ngomong, saya pernah daftar pegawai negeri, alhamdulillah orang lulus pisan. Tuh kan 5 kali. Saya hitung-hitung kalau waktu itu tahun 91 ya, berarti kalau saya jadi pasti 30 tahun saya jadi pejabat, jadi pegawai. Lah, kalau 30 tahun jadi pegawai, ya setidaknya ya apa kayak. Dan bisa jadi saya tidak sanggup seperti orang-orang baik, orang-orang soleh yang menjabat yang sampai sekarang tidak ada masalah. Karena begitu banyak orang yang tidak sanggup menjadi pejabat, akhirnya pakai baju oren. Cengengesan di TV kan, pakai baju oren kan.
Ya, dalam bahasa agama, mohon maaf, sebetulnya mereka tangannya harus buntung. Ya, karena kalau mencuri 1,6 juta itu harus dipotong. Tapi karena ini hukum positif, ya mereka nanti dipotongnya di akhirat. Ya, kalau nggak di dunia lolos ya di akhirat. Jadi kita berbaik sangka kepada Allah, kita tidak jadi pejabat, jadi orang biasa aja. Ya, saya kira pejabat juga puyeng palanya. Ya, makin tinggi makin puyeng. Yang kedua, al-mulk itu adalah maknanya ilmu. Maksudnya kita berbaik sangka kepada Allah, kok kita nggak jadi doktor ya, nggak jadi MA ya, nggak jadi MAG, apalagi itu, gelar kan banyak SH, MM, MCK, ada nggak MCK ya? Ulah gelar banyak banget dah. Saya berpikir kalau si Ita ini jadi dokter, waduh, iya sumpam. Rasa-rasanya buru-buru mau ngaji kali ya. Ya rasanya kagak kenal. Iya lantaran nggak jadi dokter, nggak jadi magister, nggak jadi dokteranda. Ya alhamdulillah uplak sama kita ya. Jadi jihadnya di dapur luar biasa. Kan perempuan jihadnya di dapur, jihad di sumur luar biasa, jihad di kasur luar biasa, jihad sosial kayak gini ikut pengajian juga luar biasa. Karena kalau udah orang jadi dokter ini malah rada males. Lah urusan ece-ece itu mah begitu. Lah bukan level, bukan mainan saya. Kira begitu ya. Jadi jangan berburuk sangka kepada kok saya nggak jadi orang pinter aja gitu. Ya iya kalau kita pinter imannya mantep lah, kalau kita pinter imannya tipis lah minterin orang. Ya keblingat jadinya. Nah, itu yang kedua. Yang ketiga, al-mulku itu maknanya adalah an-nasl atau an-nasab, keturunan. Bude kenapa nggak jadi anaknya Pak Harto? Nggak apa-apa. Ya, nggak jadi anaknya Sultan Hamengkubuwono ke-10 nggak apa-apa. Bisa jadi kalau Bude punya darah tadi, darah Mataram, darah Raja biru, darahnya oren, darahnya. Waduh, mungkin lagu laganya lain. Ya beda, pasti beda. Ya buru-buru di sini kan. Mainnya kelas jet set ya. Kelas yang kata itu si Ibu Rian Ramadhani, al-mulku itu maknanya adalah al-mal, harta. Jadi maksudnya ya kita nggak usah buruk sangka sama kok kita nggak kaya ya gitu. Nggak usah ngomong seperti itu. Sebab kaya juga tidak semata-mata usaha manusia. Kaya atau miskin itu menurut ayat ini itu juga ujian Allah. Ya. Ada orang diuji dengan miskin pada lulus. Tiap malam nangis, tahajud mulu. Tapi giliran diuji kaya, la ilaha illallah, udah mainnya ke anggrek mulu, mainnya ke sono. Karena tidak merasa bahwa semuanya sudah tercukupi. Jadi semakin orang diberikan keleluasan urusan harta biasanya, maka kalau imannya tipis, orientasi hidupnya adalah semata-mata dunia. Tapi dengan kita nggak kaya-kaya amat, kaya kagak, kismin juga ora, iya tak? Ya begini beda ya. Kita mau orang pas-pasan, ya pas lagi dibutuhin ya, ngutang-ngutang kayak ada ya. Udah begitu aja dah. Alhamdulillah ya. Dan yang kedua, orang kaya itu yang paling ribet nanti urusannya ketika dihisap. Kalau yang sering ke Indomaret, ke Alfamart, itu tahu tuh. Kalau yang belanjanya sekeranjang penuh, ya, mumbul, itu kan di kasirnya kelamaan. Menghitung per item ini suka ketek bengek. Lah coba kalau kita cuma beli misalnya sendok satu saja, odol satu. Lah kata kasir juga udah nggak usah dihitung. Itu gambaran sederhana nanti di yaumil hisab. Kenapa orang miskin yang sabar 500.000 tahun lebih dulu masuk surga? Ya kenapa yang mau dihitung? Ya. Kalau orang kaya hitungannya kan luar biasa. Apalagi pertanyaannya juga nggak satu. Dari mana? Kemana?
bagaimana dapatnya? Waduh, detailnya luar biasa. Padahal dalam hadis disebutkan orang yang paling miskin di dunia, kata Hamdan ATT kan ada kan, termiskin di dunia, sama Yusnia dulu lagunya. Katanya sepiring juga cuman berdua ya. Ya sepiring steak Australia mahal. Nah, orang yang paling kismin, paling miskin, paling belangsak, paling sengsara, paling sedih nasibnya di dunia ketika dicelup di surga. Belum definitif di ahli surga, baru dicelup ditanya, bagaimana perasaanmu wahai hambaku? Ya Tuhan, saya merasa betapa ada nikmat yang tiada tara yang belum pernah saya dengar, belum pernah saya lihat, belum pernah saya rasakan. Loh, kamu emang gak ingat waktu di dunia belangsak paling miskin? Lupa Tuhan, lupa ya Allah, saya lupa semua. Bayangin, hidup 60-70 tahun paling miskin, lupa cuman dicelup secelupan doang. Belum jadi penduduk surganya. Ya, jadi kalau kita tidak diuji oleh Allah kaya, kita tidak boleh bersuudzon kepada Allah. Justru kita berhusnudzon, ya barangkali kalau kaya saya malah lupa kepada Engkau ya Allah. Yang kelima, makna al-mulku ya adalah apa tadi yang pertama al-asaklu, kesempurnaan jasad. Ya, kesempurnaan jasad. Ya, maksudnya kita kok nggak kayak Angelina Jolie misalnya, Mariah Carey. Kenal nggak Bude Mariah Carey? Alah. Jadi Maria Carey. Maria Carey. Ya udah yang Indonesia aja, kok kulit kita nggak kayak si Luna si Maya, kok nggak kayak si Nafa Urbach siapa itu, Nafa Urbach ya, atau kita nggak kayak si Nikita Willy yang jadi menantunya Kolongol Berat, yang kulitnya katanya kalau laler mencok lalernya kepleset. Iya, ada masalah. Kita tidak boleh bersuudzon kepada Allah. Justru dengan kita tidak ya hitam banget, tidak juga kuning langsat. Kita kan kuning enggak, hitam kagak kan? Apa namanya tak? Luwak. Iya, sawara ada busukan. Jadi kita apa namanya? Tidak, dalam bahasa orang sini bilang bang apa? Lenje. Coba Sita cakepnya kalau kayak ini kita centrak-centrik baik. Sore-sore udah di sono nongkrongnya kayak di sono teman jajan kayak. Dan mohon maaf, banyak sekali orang cantik memanfaatkan kecantikannya adalah untuk bermaksiat kepada Allah. Banyak kan? Bahkan mohon maaf, kalau dulu kan orang mau ketemu dengan mohon maaf wanita tunasusila kudu ketemu langsung. Sekarang mah enggak, ada brokernya. Online, tinggal di share yang mana, yang ini, yang hidungnya blekok misalnya, udah kasih nomornya, tinggal ketemuan di hotel anu, selesai. Dan ternyata banyak, tidak hanya artis, mohon maaf, karena dia tidak bersyukur dengan kecantikannya, tidak hanya artis, tapi mohon maaf banyak juga, ada juga ya, ada bukan banyak orang-orang yang imannya tipis, yaitu anak-anak mahasiswi ya, karyawati. Karena dia merasa cantik, merasa bagus tubuhnya. Berikutnya, yang kedua, ciri orang yang berhusnudzon atau berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala adalah di surat Al-Baqarah 216 itu. Ya, boleh jadi asa antakrau syai'a wa huwa khairul lakum. Boleh jadi asa antakrau, boleh jadi kamu membenci sesuatu padahal itu menurut Allah baik. Menurut kita ya, kenapa saya nggak dikasih itu ya Allah? Tapi kata Allah, kalau aku kasih itu kamu akan rugi. Rugi apanya? Rugi berdekatan denganku, rugi dengan surga nanti. Atau misalnya ada yang kita tidak dapat, menurut hitungan logika kita mestinya kita dapat, tapi nggak dapat. Contoh,
Saya nggak usah nyontohin orang lain ya. Kemarin hari Sabtu. Ini hari apa ini? Seminggu ya. Saya sudah disuruh diminta untuk ngisi kuliah subuh di sini nih di Eldora ya. Eldora ya. Tapi begitu saya bangun tidur jam 2 nih. Lah kayaknya masih dingin aja gitu ya. Tidur lagi aja dah gitu. Biasanya sih enggak, tapi karena mungkin cuacanya bagaimana, tidur lagi saya. Alhamdulillah wes 4:30 bangunnya. 4:30 pagi. Lah bukan kalau ilok sore bagaimana sih? Ya bangunnya maksudnya sudah bukan orang cuacanya pengen tidur aja. Biasanya saya enggak, karena kan saya imam juga ya masjid ya. Saya biasanya jam 3 ya sudah enggak tidur lagi. Ini bangun jam 2 tadi. Nah maka saya pikir, Masya Allah, kok saya enggak jadi kuliah subuh ya. Nah saya berpikir, oh ingat ayat tadi, kalau saya kuliah subuh bisa jadi, mungkin di jalan saya jatuh ya, ada ban atau rusak atau gimana, tapi yang pasti ada sesuatu, maka Allah menahan saya, walaupun secara logika kok saya rugi amat harus dapat berkat ini ya, begitu masuk logika saya gitu kan. Tapi saya berpikir, oh iya pasti ada sesuatu. Dalam catatan Allah saya tidak boleh subuh itu keluar rumah menuju Eldora itu. Contohnya seperti itu. Saya kira ibu pernah ngalamin kayak gitu kan, harusnya itu punya yang dapat saya nih, kenapa yang dapat dia gitu kan. Kira-kira seperti itu. Atau nanti ibu deh calon mantunya misalnya, yang lamar 2 ya, yang satu Simeon ya, yang satu Simian. Bude pengennya sama Simeon ya, karena Simeon kerjanya di mana tak? Di perminyakan. Ngenyek bener. Ya asli maksudnya. Mana yang dorong-dorong. Nah, sementara Simian biasa-biasa aja, tapi ternyata anak bude demennya sama Simian. Ya udahlah ya, baru sih gak demen gitu. Ya mungkin itu Allah akan itu yang terbaik buat anak bude. Misalnya seperti itu contohnya. Jadi ada yang tidak kita dapati ya, menurut logika kita adalah baik, tapi belum tentu. Bisa jadi menurut Allah itu tidak baik. Maka kita berhusnudzon kepada Allah. Yang ketiga, ciri orang yang berhusnudzon kepada Allah itu tidak mau mencari Tuhan selain Allah. Kan hadis kusinya bunyinya apa? Man lam yardha biqada'i, yang tidak ridho dengan takdirku, walam yasbir ala bila'i, kagak sabar atas ujianku, walam yashkur ala ni'ami, kagak syukur atas nikmatku, bal yaltamis robban siwaya. Silakan cari Tuhan selain aku. Waduh, ini ancamannya luar biasa. Lah kalau kita disuruh nyari Tuhan mana lagi atuh? Orang Tuhan satu-satunya ya, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Maka orang yang berhusnudzon itu 3 hal itu dia betul-betul pahami. Apa tadi? Dia ridho dengan takdirnya Allah. Takdir apa saja? Yang namanya takdir itu ujung ya. Kalau proses itu pilihan manusia. Jangan nyalain takdir. Jangan orang udah mati bunuh diri udah hancur, ya emang takdirnya. Bukan begitu. Takdir itu adalah akhir, tapi kemudian proses ketika dia memilih antara menjatuhkan diri itu adalah di tangan kita, pilihannya manusia. Tapi catatan Allah, orang itu akan jatuh. Siti ya. Alhamdulillah saya ngajak nih ke nambah anggota. Mana? Orang lama ini, saya udah kenal lama ya. Orang lama di sini saya tahun berapa Bang dulu? 91 ya? Anaknya ini gimana? Oh, anaknya? Iya, maksudnya saya dulu sering lihat. Iya sering. Alah, ada kamu dulu di mana? Ate. Kok kayak masih kecil kamu tak? Dapat bonus ini mah ngajak Liga. Yang keempat, ciri orang yang berhusnudzon kepada Allah adalah
dia sangat menginginkan ketika dia mati nanti itu irji'i ila rabbiki. Ayo sekarang pulang menuju Tuhanmu. Radiyantan mardiyah, dengan penuh keridhaan karena Allah pun sudah ridho kepadamu. Karena engkau selalu ridho, selalu baik sangka kepada Allah. Radiyatan mardiyah. Yang paling indah apanya? Fadkhuli fi ibadi. Kamu masuk golongan hamba-hambaku yang soleh. Lalu ujungnya wadkhuli jannati. Nah, sekarang saatnya kamu adalah memasuki surga. Sebelum surga, surga di alam barzah. Namanya raudhah min riyadil jinan. Sebelum surga yang sesungguhnya. Kan enak begitu ya? Daripada mati digodot, aduh, serem kan? Kalau matinya orang-orang soleh itu seperti diajak ngumpul. Bahkan Nabi Idris itu malah dialog sebelum mati ya. Minta, saya pengen ngerasain mati bagaimana sih malaikat. Nabi Musa didatangi. Nah, saya mau menjemput nyawa Anda. Anda sudah siap. Nantilah kalau saya sudah tua, benar katanya. Tapi kasih tahu ya, tanda saya nanti kalau saya sudah tua apa gitu. Oh, tiba-tiba malaikat datang langsung mencabut nyawa. Kan kamu belum ngasih tanda-tanda. Udah, tanda-tandanya udah dikasih. Apa? Tuh rambutmu udah putih. Kamu tulangnya udah lemah, gitu kan? Mata kamu udah lambu dan sebagainya. Itu tanda. Oh, itu ya? Iya, kata. Aja sudah saya siap lah kira-kira begitu. Ya. Kalau Bang Rudi tawarin mau mati apa enggak? Kira-kira jawabnya gimana, Bang? Belum beli belum beli Fortuner. Saya kira nggak ada yang mau ya. Nah, jadi orang yang berhusnudzon kepada Allah itu wafatnya tadi luar biasa ya, husnul khotimah. Bahkan diajak dialog dengan malaikat. Yang kelima ya, terakhir ya, kata. Yang terakhir yang kelima, ciri orang yang berhusnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala adalah atau Gubun ayat 11 itu. Asoba min musibatin illa biiznillah. Ketika Allah mengirimkan surat cintanya berupa musibah, dia meyakini betul apapun yang menimpa saya itu sudah atas seizin Allah. Bukan Allah benci sama saya, bukan Allah marah sama saya. Mohon maaf, ibu bapak bisa ibadah ya setahun full, sholatnya nggak pernah yang pernah telat, majunya ulur setahun luar biasa. Tapi ibu kemudian datang ke tukang ramal, habis dah itu amal. Nah, melakukan perbuatan syirik, layah baton na amaluka, amalmu habis yang setahun. Sebaliknya, ya, ibu sakit sehari aja nggak usah bangun. Begitu sakit, ya katakan bangun tidur, misalnya ada bisul segede jeruk bali misalnya, gedean ya segede apa gitu ya, segede kacang melinjo ya teh ya segitu. Begitu tahu ya kita bisulan begitu kan nyut gitu ya, terus innalillahi wa inna ilaihi raji'un, Allahumma ij'alni ya Allah ajran ya minhu ya wa ahsani bihi, ya Allah berilah aku kata malaikat, lu songong lu ya. Ya intinya kalau kan ya namanya musibah kan terserah Allah ya, atas izin Allah itu artinya terserah Allah. Kalau Allah nggak izinin ya nggak bakalan. Kalau Allah izinin kita tidur di tempat yang nyaman kayak apa juga, kalau memang udah Allah kasih ya kasih. Jadi intinya bahwa
Dia apa bagaimana? Iya, begitu. Itu salah, ampunin saya jadi kayak gitu. Iya, ya sebetulnya di hati pun ngomong begitu juga Allah dengar. Cuman yang cakep di ada ibadah, ada tertibnya. Ya kira-kira begitu. Tertibnya tadi urutannya alhamdulillah dulu, muji Allah dulu, ya. Lah kalau kita mau apa-apa kan muji mak dulu, mak cakep dah misalnya. Keburu diganti. Lalu bersolawat, ya. Setelah itu terserah kita mau pakai bahasa apa, kayak bahasa India, kayak bahasa Cina juga boleh. Dia tak ngomong bisanya. Ya, begitu kira-kira. Makasih banyak. Yang lain? Ini Pak Ustadz, Ya. kita kan maksudnya harus seujan baik. Nah, kita seujan baik sama seseorang, dia ternyata baik deh kelakuannya, terus kita milih dia, ternyata sudah terpilih, terus di luar dugaan kita. Nah, itu gimana? Itu sayangnya misalkan yang memilih dia akan membawa imbasnya kesalahan gitu. Tapi pertamanya kita seujannya baik karena memang kelakuannya baik gitu. Iya. Nahkumu bizawahir, ya. Nahkumu bizawahir, wala nahkumu bisarair. Kita ini manusia hanya bisa menilai zohirnya manusia. Ya, ada urusan yang lain yang kita nggak tahu, urusan hati termasuk itu kita tidak bisa menghukumi, itu urusan dia dengan Allah. Nah kita waktu memilih lihatnya dia yang dia baik, ya begitu. Kalau hatinya misalnya nggak tahu, ya sudah kita pilih dia. Baru seminggu yang kita pilih, lah nyawer dia rupanya. Ya tidak dosa kita, tidak dosa. Asal tadi. Mau dukung dia tuh begitu ntar dosa begitu kan kita nggak tahu. Bisa kan? dosa apabila tadi kita sudah tahu track recordnya, ya. Tapi karena ada something, ada sesuatu, udah gua gak enak ya, gua udah dikasih anu dia. Nah itu dosa. Begitu kita pilih lah dia balak ciprut, ya gitu dosa. Kita tergadai oleh suapan dia, Ar-Rashi wal Murtashi benar, yang nyuap, yang menerima suap itu adalah iya, kita dianggap ikut larut dalam kezaliman. Ya makanya ya kalau kalau memilih memang di samping kita istikharah dan sebagainya juga lihat ini adalah latar belakang. Kira-kira begitu, Bu. Tapi memang Pak Ustadz ini ya, seandainya nih kan kita ya kita ngomongin pilkada lah, jelas segala macamnya itu. Kita emang udah terus terang milih itu, bukan yang dia suruh orang kita dikasih duit, bukan. Tapi kita jujur. Saya nggak bisa dari kasih duit, saya nggak milih itu. Kita jujur, tapi duit itu kita terima. Bagaimana ini hukumnya? Duitnya diterima. Ya tapi kita udah jujur sama yang ngasih duit, jadi kita dikasih duit. Iya. Suruh milih yang ini yang dia, tapi saya jujur, saya nggak pilih itu karena saya udah ada pilihan lain. Tapi duitnya diterima. Tapi duitnya tetap dikasih kita jujur, kita tetap dikasih. Tetap diambil. Iya. Itu gimana? Jadi yang namanya sodako itu boleh orang kaya kepada orang miskin, tapi juga boleh orang miskin kepada orang kaya. Boleh kepada anak kepada orang tua, boleh juga anak kepada orang tua. Kecuali zakat. Zakat itu sudah ditentukan oleh 8 golongan. Anak yatim nggak ada masuk di situ dalam. Maka di zaman Rasul ada orang yang malam-malam bersedekah supaya nggak kelihatan ria. Begitu dapat obrolan, yang terima orang kaya. Yang kedua yang terima adalah pencuri. Yang ketiga yang terima adalah pezina. Lalu kemudian dalam hadis itu disebutkan ketika yang menerima adalah orang kaya, maka ternyata akhirnya orang kayanya malah kemudian sadar, oh saya ini kok malah dapat sedekah, saya selama ini kurang sedekah, saya merasa bersalah nih sama Allah yang ngasih nikmat, makanya dia bersedekah. Nah yang zina juga hanya tobat, ya, kok orang baik sama saya di mata Allah buruk, saya hanya tidak zina. Kemudian yang ketiga yang pencuri juga sama, kenapa saya harus mencuri padahal ada orang baik yang ngasih sedekah. Jadi kalau tadi orang si yang ngasih sesuatu adalah niatnya adalah memang semata untuk berbagi, ya ada masalah. Tapi kalau ada akadnya begini, nih gua kasih duit 100.000, tapi lu kudu milih saya. Nah itu nggak boleh. Enggak Pak, jadi kita dikasih, tapi saya kan jujur, Iya. Tapi maaf aja ya,
bilang saya nggak Nggak apa-apa. Apalagi ngomong jujur begitu. Biar dia tahu kan, nggak masalah. mau misalnya yang mau udah nanya. Pak Ustadz katanya Apa? sholat tahajud boleh nggak kalau belum tidur? Katanya dia susah tidur. Jadi dia belum tidur. Larang. Kalau sholat tahajud boleh nggak? Nggak ada temennya jadi dia susah tidur Pak Ustadz. Dia berondong, dia berondong. Si Ita ya. Tahajud itu secara bahasa artinya setelah tidur. Iya. Maka disebut tahajud kalau udah tidur. Walaupun tidurnya seiyepan. Tahu nggak seiyepan? Ya kita ngeliat nih, liep. Aduh, bangun, udah tidur. Ya. Tapi yang namanya hukum di dalam fikih itu kan ada keringanan. Kecuali satu yang insomnia. Itu boleh nggak tidur. Emang kegelempangan baik. Kau mikirin apa kali? Mikirin langit biar dicat kali biar cakep. Yang kedua, orang yang lagi jaga al-haris. Tugasnya memang malam itu dia harus jaga satpam atau tentara atau polisi, ya. Dia tidak boleh meninggalkan tempat. Maka karena dia udah terbiasa tahajud, maka tidak perlu tidur. Dia tetap punya hak untuk tahajud. Ya, tapi kalau di luar itu kita usahakan tidur dulu. Tapi udah di merem-meremin kagak bisa juga ngapa ya? Ya kalau sampai pagi menjelang subuh belum tidur juga tahajud. Berarti itu dapat rukhsah juga. Termasuk kategorinya tadi yang insomnia. Ibu apa cari temannya? Masih muda. Mau lari. Lah bukan katanya gak ada temennya, buru. Ada anaknya masih lihat. Cariin Pak Ustadz. Tanya lagi Pak. Aduh. Sistem gadean tuh kita megang dosa nggak Pak? Gade raihan ya, boleh gade itu. Jadi saya gadekan motor saya ke Bang Rudi karena saya butuh. Tapi akadnya perjanjiannya nanti saya akan tebus 1 bulan yang akan datang. Saya tebus. Tebusannya misalnya 1 juta. Saya karena saya berterima kasih, saya ngasih sedekah ke Pak Rudi ya. Jadi saya ngasih sedekah 200.000 karena saya lagi dapat rezeki, itu boleh. Tapi kalau ditentukan Pak, Ditentukan di mana? enggak. Akadnya yang penting akadnya apa? Maksudnya kita nggak ada. Iya. Ini saya nggak ada ke si A 1 juta. Tapi Iya. yang si A-nya ngomong nanti mulainya segini ya begitu maksud saya. Akadnya dirubah, diganti. Ya, saya ngasih sedekah karena saya bersyukur sama Allah dan berterima kasih kepada Anda yang telah membantu saya yang menjadi menerima gadian barang saya. Jadi bukan tambahan akadnya. Boleh. Seandainya bilangnya gini Pak Ustadz, Gimana? Bu saya minjem duit dong 1 juta, nanti saya kasih bakso buat beli bakso gitu, gimana Pak Ustadz? Setelah ngembaliin Iya, kan saya butuh banget, nanti saya kasih uang bakso. uang bakso. Ya ibarat buat beli bakso. Ya, jangan sedekah. Harus niat sedekah. Karena tadi saya bilang Gitu, Pak Ustadz. sedekah itu boleh ke orang miskin, ke orang kaya juga boleh karena rasa terima kasih. Ada Bu gitu. Boleh. Kasih 50.000 buat beli bakso ya gitu. Ya kalau niatnya tambahan ya masuk kategori riba. Gitu. Jadi yang penting niatnya tadi. Niatnya akadnya saya niatnya sedekah Bisa kasih segini. atau hadiah Tapi kita nggak jadi. ya. Saya tadi minjam uang Masa iya harus di apa? Iya, jadi saya motong ya. Umpama nih orang minjem sama saya. Ya. Terus kata dia begini, nanti saya berpikir. Tapi saya mah bukan saya yang minta, kata saya gitu. Tapi saya nggak minta itu. Dia ngasih sendiri. Iya, Ya nggak apa-apa tadi saya bilang. Yang penting niat yang ngasih tadi niatnya adalah kalau nggak sedekah hadiah gitu. atau hibah, Bukan bunga gitu. bukan tambahan. Iya, maksudnya. Kan hadisnya bunyinya apa? Orang yang tidak berterima kasih kepada manusia sebenarnya dia tidak bersyukur sama Allah. Bentuk syukur sama Allah terima kasih, tapi akadnya supaya dapat pahala. Saya sedekah karena Anda telah membantu saya. Kalau mau diniatkan pelan-pelan juga nggak apa-apa. Mungkin sih itu udah niat begitu.
kita terima aja, Iya, Bu. tapi dia bilang gitu nanti saya kasih. Iya, pokoknya kalau ibu kagak mau terima, kasih saya be orang apa-apa. Iya. Iya, masih saya takut nih. Yang kita Apa? yang katanya ya. Takut nggak boleh. Enggak niatnya sedekah atau hadiah atau hibah. Ya, pokoknya niatnya sedekah betul. Iya, begitu. Nanya lagi nggak apa-apa. Nanya terus nggak apa-apa. Kalau bisa habis kita. Masih banyak. Dan nanya lagi, jangan tuh nanya Ini siapa ini? Sarah. Nggak kelihatan dari tadi. Baru nanya. Oh, barunya. Ayo, masuk. Udah nyapa. Udah nanya sana. Kan jadi merembet, jadi semua ini gunanya, ini kan jadi kita pengalaman ya. Misalnya ada orang pinjam duit, Ya. jadi gue jaminannya kontrakan. Jaminannya kontrakan. Iya, sebelum gue bisa bayar duit lu kembaliin, duit kontrakannya buat lu aja dah. Ambil ambil orang yang gitu. kontrak. Kagak boleh. Kontrakan tetap punya orang yang pinjam duit, Iya, ya kan? bulanannya yang Kan jaminannya bukan bulanannya, jaminannya kontrakannya. Dia janjinya begitu, bulanannya buat lu. Lah kalau begitu ya itu untuk nyicil aja kontrakannya kalau itu akadnya. Iya. Kalau jaminannya kontrakan berarti tanah segala kontrakan semua. Nah, itu jaminan namanya. Kalau dia gini janjinya apa? Kembalinya tetap ngongkol gitu. Kemarin aku ditawani Itu mau ganti maunya ganti kontrakan nih, nah uang bulan ambil gitu nih kan. Makanya memang harus jelas akadnya ya. Menurut saya yang baik tadi ya sudah jaminannya tetap kontrakan ya. Tapi duit kontrakan tetap itu Punya kontrakan. kepada yang punya kontrakan ya. Kan tadi janjinya berapa? Ada janji kan sekian waktunya kan? Nah, udah mendingan duit itu Kemarin dia bilang dikumpul. kayak gini, Pak, kalau gua nggak bisa ngembaliin kontrakannya buat lo gitu. Ya kontrakannya kan bukan uang kontrakan kan beda lagi. Makanya mendingan uang kontrakannya tetap si yang punya yang berhutang tadi kumpulin aja untuk bayar nanti setelah jatuh tempo waktunya. Jadi tertibnya begitu. Kalau itu nggak tertib namanya. Jadi Barata tuh dia minjem duit. Iya, ya kalau misalnya kontrakannya doang diambil. Karena yang namanya jaminan itu biasanya benda mati, tanah, ya, atau rumah. Kalau kontrakan Dapat double tuh dapatnya. double. Iya. Kembalikan kepada Cicil, pada cicil. perjanjian awalnya. Janjian awalnya apa? Akadnya apa? Aneh di sini nggak hujan di mana? Kan hujan gede banget. Yang penting jangan ada niat ngelebihin. Saya pernah alhamdulillah minjem uang 100 juta sama orang. Orangnya yang pokoknya saya kagak mau kelebihan, pokoknya 100 ya 100 saja Pak Ustadz udah. Ya sudah, ya kita semangat ngembaliinnya. Kagak ada lebihnya, kagak ada apanya. Saya mau ngasih terima kasih, nggak usah pokoknya. Pokoknya segitu bayar ya udah. Cuman orang kayak gitu susah tak nyarinya. Enggak, itu yang minjem Ustaz, boleh minjem kita mah, kita lebih kita mah dia. Ya jadi kita kagak enak, malah kita lunasin sebelum jatuh tempo ada. Ya, begitu. Nyari lagi ya Pak yang begitu. Iya. Boleh tahu nggak Pak Ustadz? Hais, Ikutan. WA-nya khusus. Bentar. Kita jangan disinter yang pribadi begitu. Kalau nanti orangnya namanya siapa, alamatnya di mana gitu. Makanya saya masukin grup lagi tuh, yang grup itu masih ada belum? Grup Anganu yang dulu. Grup itu. Ada kan masuk. Kagak ada. Ada. Masuk mulu. Kagak ada. Saya minta adminnya, siapa adminnya? No, Pak Ustadz, no. Ya ntar masukin lagi. Biar nanti kalau ada tanya jawab kayak gini enak. Udah. Enggak, saya nggak jadi. Ya, saya kira udah siang. Terima kasih ya. Mudah-mudahan pertemuan ini Allah ridho, Allah berkahi. Kita tutup dengan doa. Set. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma ya musabbibal asbab wa ya fatihal abwab wa ya samiyal aswat wa ya qadiyal hajat wa ya mujibad da'awat. Ikti hajatina ya Allah, ikti hajatina ya Rahman, ikti hajatina ya Qadir.
ikti hajatina ya arhamar rahimin wa aghnina bihalalika an haramika wa aghnina bifadlika amman siwak. Allahumma inna nas'aluka yusran laisa ba'dahu usrun wa nas'aluka ghinnan laisa ba'dahu fakrun wa nas'aluka amnan laisa ba'dahu khaufun wa nas'aluka sa'adatan laisa ba'dahu syaqa'un wa nas'aluka ilman laisa ba'dahu jahlun wa nas'aluka adilan laisa ba'dahu dhulmun wa nas'aluka yaqinan laisa ba'dahu syakkun. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma hamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, terima kasih. Kita pertemuan pertama